Timnas Indonesia U17 akan langsungkan laga uji coba di Piala Kemerdekaan. Gelo. Ini baru nih, persiapan matang tuh begini. Menunjukkan keseriusan kalau misalnya Timnas Indonesia mau perform di Piala Dunia tuh begini. Pertanyaannya, sebermanfaat apa sih uji coba ini buat mereka? Mari kita bahas, boy. Pertama kita lihat dulu dari tim yang akan berpartisipasi, boy. Ada Tajikistan, ada Afrika Selatan, dan juga Panama. Buat lo yang belum tahu, boy, sorry terlambat nih, sorry ya. Afrika Selatan itu ada di grup A Piala Dunia nanti, boy. Sementara Tajikistan ada di grup I dan Panama ada di grup J. Artinya apa, adik-adik? Artinya ini merupakan persiapan yang sangat baik, di mana tim yang berpartisipasi adalah tim yang juga akan bermain di Piala Dunia. Sedikit mengingatkan, brother, kalau Timnas U17 akan segrup dengan Brazil, Honduras, dan juga Zambia. Ini gue yakin udah diperhitungkan matang-matang nih, boy. Zambia itu tim Afrika, berarti kita butuh laga uji coba dengan tim Afrika juga. Honduras itu tim Amerika Tengah, makanya kita juga butuh uji coba sama tim Amerika Tengah, yaitu adalah Panama. Dan pertandingan ini akan dilaksanakan di Medan, boy, Stadion Utama Sumatera Utara. Pantes aja Pak Arya sempat ngepost kayak begini. Warga Medan dan sekitarnya siap-siap daftar Garuda ID. Apalagi Timnas U17 juga udah ketambahan banyak pemain-pemain diaspora baru untuk memperkuat sektor-sektor lini-lini kita yang bolong-bolong, boy, untuk bisa perform di Piala Dunia nanti. Bang, nanti kalau misalnya cedera gimana, Bang? Ini kan udah deket Piala Dunianya, Bang, Oktober, Bang. Kita doain aja nggak ada yang kenapa-napa, boy. Tapi harusnya sih nggak kenapa-napa ya, soalnya nggak ada pemain dari Are. Kalau menurut kalian gimana, boy? Coba tulis di bawah, ya. Terima kasih buat jangan lupa follow episode-nya. Bye. Yes, akhirnya Timnas Indonesia akan bermain di Sumatera Utara. Tepatnya di Stadion Internasional Sumatera Utara. Tapi yang bertanding bukan Timnas senior. Yang akan bermain adalah adik-adiknya, Timnas U17. Zabi Goli, Evandra, dan kawan-kawan akan bermain dalam turnamen Piala Kemerdekaan. Dengan 3 negara peserta lainnya, yaitu Afrika Selatan, Panama, dan Tajikistan. Turnamennya digelar 10-18 Agustus 2025. Terus terang gue ngiri nih sama warga Sumatera Utara karena stadionnya keren banget, guys. Walaupun kapasitasnya nggak terlalu besar, sekitar 26 ribuan aja, tapi strukturnya, bentuknya, looksnya keren banget. Gue pengen banget nyobain nonton timnas di sana. Pengen, dari kursi ke lapangan deket banget, nggak ada lintasan lari. Jadi lebih enak nikmatin pertandingannya. Lebih dekat. Kira-kira mungkin nggak dikasih nonton timnas dan ngeliput di sana? Yuk, sponsor atau PSSI bisa kali undang-undang diri kasih ke sana. Guys, ramein yuk komentarnya. Sikat. Malaysia ditolak mentah-mentah oleh PSSI, terutama Erick Thohir, untuk ikut serta dalam Piala Kemerdekaan U17 yang diselenggarakan di Sumatera Utara, khususnya di Stadion Deli Serdang yang baru, teman-teman. Jadi sungguh nekat Malaysia mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam Piala Kemerdekaan U17. Kenapa saya katakan nekat? Indonesia sendiri, PSSI sendiri membuat Piala Kemerdekaan U17 ini untuk persiapan atau bekal mereka untuk menghadapi tim-tim yang di grup H seperti Brazil, Zambia, dan ada satu lagi negara saya lupa. Dan untuk mempersiapkan itu, nah saya tanya sekarang, emang Malaysia lolos Piala Dunia U17? Kan enggak. Piala Asia aja nggak lolos, apalagi Piala Dunia, kan? Makanya saya katakan ini Malaysia ini nekat kali untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Piala Kemerdekaan U17. Jadi Malaysia lolos dulu, bos. Lolos dulu ke Piala Dunia, baru ikuti Indonesia, ya. Final squad, akhirnya Nova Arianto memanggil 30 pemain yang akan dibawa untuk Piala Kemerdekaan tahun 2025 ini, coy. Dan siapa aja kira-kira yang dipanggil oleh Nova Arianto? Kira-kira ada gak pemain idola kalian yang dipanggil? Sebelum kita bahas lebih lanjut, bantu follow, komen, dan share video ini yang udah. Terima kasih. Persiapan nih Timnas U17 untuk menyambut Piala Dunia U17 ini benar-benar sangat matang, cuy. Dikarenakan mereka berani memanggil 3 negara yang bisa dibilang negara yang cukup kuat kalau misal di usia 17 tahun. Yaitu adalah Tajikistan, Uzbekistan, ada Mali juga. 3 negara ini adalah negara yang bisa dibilang unggulan di usia 17, coy. Dan untuk nih menyambut Piala Kemerdekaan ini, Nova Arianto memanggil 30 pemain. Di sini ada kiper, ada Nur Ihsan, ada Dava Gasami, terus ada Randy Razaku. Terus di sini ada back nih, ada Putu Panji, ada Matthew Baker, Al Ghazani, terus ada John Christender, ada Putu Kalyana, Ida Bagus, ada Azizu, ada Pandu, ada Daniel, ada Aizar, ada Fabio, ada Dava juga ya di bagian back. Di bagian gelandang di sini ada Ilham, ada M Arzar, ada Evandra, ada Noha, ada Nazril juga. Sedangkan di sini untuk menyerang Nova Arianto memanggil ada Raffi Rashid, ada Dimas Adi, ada Zabi, ada Fadihan, ada Fandi Ahmad, ada Fadi Aberto,
Airon, terus Alvaro, Dewi Santosa, ada Mirza, ada Aldiansah juga dipanggil. Dari 30 pemain ini, kira-kira kita optimis nggak bisa bersaing di Piala Kemerdekaan ini melawan Tajikistan, melawan Uzbekistan, melawan Mali? Kira-kira kalau misal kalian optimis, coba di komen. Diejek sama negara tetangga pendek, Timnas U17 Indonesia buktikan langsung lolos ke Piala Dunia 2025. Enggak, kalian gak salah denger. Awalnya Timnas U17 kita tuh sempat dinyirin sama media sebelah. Pas AFC ngerilis data tinggi badan rata-rata dari pemain U17 Piala Asia 2025. Padahal tinggi doang bukan berarti akan selalu menang cuy. Gak pakai banyak bacot, Timnas Indonesia langsung buktikan kalau Garuda Muda itu bisa terbang menuju Piala Dunia, langsung lolos di kualifikasi. Bahkan faktanya nih, Timnas Indonesia jadi yang pertama di Asia Tenggara yang lolos duluan ke Piala Dunia 2025. Yang mana di Asia sendiri tuh masih baru ada 4, yaitu Qatar sebagai tuan rumah, Arab Saudi, Uzbekistan, dan juga Indonesia. Dan menariknya, Coach Nova Arianto tuh juga menjadi pelatih pertama yang berhasil meloloskan Indonesia ke Piala Dunia lewat babak kualifikasi. Jadi udah bukan jalur tuan rumah tapi kualifikasi, bos. Makanya buruan ketik 1 kalau kalian bangga sama Timnas Indonesia. Soal pemain Timnas U17 yang dibawa oleh Coach Nova untuk Piala Kemerdekaan 2025, ada 30 pemain dan banyak yang mempertanyakan terkait dengan pemain diaspora kok nggak ada. Ya jawabannya karena ini bermain di 12 sampai 15 Agustus ya, belasan Agustus, di mana kompetisi itu masih berjalan, maka pemain diaspora dampaknya tidak diizinkan oleh klub karena masih main di klubnya masing-masing. Jadi pasti itu akan ada tambahan nanti, misalkan untuk Piala Dunia itu pasti akan ada tambahan. Jadi nggak usah khawatir. Dan menurut gue ini tujuannya sangat bagus diadakan ini untuk trial. Coach Nova juga untuk bisa melihat para pemain dari 30 pemain ini yang pasti mayoritas bermain di liga lokal di Indonesia. Jadi mereka bisa dilepas dengan lebih gampang, lebih mudah dibandingkan yang diaspora. Ini kesempatan Coach Nova untuk melihat pemain yang mana bisa dia bawa, tentu saja dikombinasikan dengan pemain diaspora untuk melengkapi skuad Piala Dunia U17. Dan ya gue rasa banyak pemain yang potensial yang gue tahu-tahu aja nih ya. Mirza itu lumayan lah, nggak not bad. Terus Zabi Walid juga bagus. Lalu di belakang itu waduh Petty Becker ada juga, itu juga bagus. Terus tengahnya sorry banget ya, Evandra itu oke sih. Pernah gue lihat juga lumayan oke. Sisanya sorry itu sih ya mungkin asing ya, tapi bukan berarti mereka tidak punya bakat. Semoga kita bisa lihat nanti kualitas mereka di Piala Kemerdekaan 2025 yang akan main di Sumatera Utara. Keren, mainnya di Medan, di luar Jawa. Ini suatu hal yang anti mainstream ya, biasa mainnya di Jawa. Ya, segitu dulu. Ya itulah tadi teman-teman, serba-serbi Timnas U17 Indonesia dalam persiapannya di Piala Kemerdekaan. Indonesia sendiri mengundang 3 negara, yakni Tajikistan, Uzbekistan, dan Mali U17. Ya, bagaimana komentar Anda? Silahkan tulis di bawah ya teman-teman. Sekian, salam sepak bola.